kalau Raffi Ahmad jadi ASN atau PNS itu gimana? Cuman memang kalau membayangkan Raffi Ahmad misalnya jadi staf, seandainya jadi staf sampean gitu ya. Ya apa ya? Kalau kita duit insya Allah bisa jelas bisa enggak. Dan itu ya merangkak. Jadi ya tetap aja mulai dari staf rencana. Silakan. Monggo lewat aja, nggak apa-apa ini. Ini lagi podcast jadi harus alamiah. Lewat aja, nggak apa-apa. Iya. Kalau perlu di depan sini, nari-nari TikTok nggak apa-apa. Brodin harusnya kalau saya bilang saya kira demikian, Brodin langsung jawab. Makanya itu. Oh iya, itu gandengannya Brodin. Iya. Saya kira demikian. Persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tembakau ya. Alhamdulillah. Oh kita cepat masker ya, habis vaksin kedua. Alhamdulillah. Rutin habis vaksin. Saya Senin depan. Nah, sudah vaksin pertama? Sudah, vaksin pertama nggak terasa Brudin. Karena diajak ngobrol dokternya, ya sudah, saya respon karena dokternya cewek. Jadi saya tanya, loh ini sudah vaksin? Sudah dok. Kok nggak terasa? Iya kan kita ngobrol. Wah berarti enak vaksin terus kalau gitu. Oh, karena kan bisa ngobrol lagi. Oh, iya. Oke Brudin, acara kita hari ini apa? Topik kita monggo. Acaranya apa? ya bebas. Kita mau bicara apa ini? Maksud saya begitu. Iya. Topik atau temanya begitu. Iya. Monggo silakan. Saya ini kan rokok dulu. Kalau kita ngerasani bos-bos atau pejabat kan nggak asik gitu. Jadi kita ngerasani siapa lah. Si Raffi Ahmad misalnya. Oh, artis berarti ya. Raffi Ahmad ya. Jadi PNS gitu. Seandainya. Gitu ya. Oke, kira-kira Brudin punya ini enggak gambaran kalau Raffi Ahmad jadi ASN atau PNS itu gimana? Ya misalnya kan Raffi Ahmad kan mungkin lebih muda dari Agung, Gigi gitu kan ya. Disuruh-suruh. Mosok sih? Umurnya berapa? Enggak ya, seagung ini lah. Kamu berapa Gung umurnya? 27. Oh, Raffi Ahmad enggak lah. Enggak, ya. Raffi Ahmad 30-an lebih lah paling. Iya. Ya, paling tinggi 35 paling dia. Enggak begitu hafal sih. Saya kalau artis cowok, ya itu pun juga cuma dugaan bro. Saya yang hafal artis cewek, tapi tertentu ya. Iya. Cuman memang kalau membayangkan Raffi Ahmad misalnya jadi staf, seandainya jadi staf sampean gitu ya. Ya apa ya? Tapi bisa jadi mungkin gitu ya. Orang kayak Raffi Ahmad itu mungkin bekerja jauh lebih efisien di seandainya jadi. Iya. Oh gitu ya PNS ya. Kok bisa punya asumsi itu dari mana? Orang kayak Raffi Ahmad itu pekerja keras. Ya jelas. Ya walaupun kita nggak kalah kerja keras. Ya. Tapi dia setiap kerja itu duitnya banyak masalahnya. Sehingga karena kerja keras tambah sugih, tambah kaya kan. Kalau kita duit insya Allah bisa jelas bisa enggak. Ada yang jelas tapi kecil, repot itu. Yang gede ini. Terus gimana? Kok bisa efisien itu loh? Gimana ceritanya? Rumusnya? Jadi ya dia akan kerjakan cepat gitu. Kerjakan cepat, semua gitu ya. Nah, dia juga mau orangnya pembelajar. Oh iya. Pembelajar. Ya. Dia termasuk pembelajar. Hebat. Jadi kita tuh, misalnya saya ini Mas, saya kan masuk itu juga kan nggak kebayang apa ilmu kita yang di kuliah di kampus ya nggak kebayang kan akan kerja seperti ini gitu. Akan kerja misalnya saya masuk waktu itu administrasi pembiayaan, ngurus APBN. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran lah gitu. Waktu Ya kita harus belajar cepat. Ya. Nah artis itu pembelajar cepat.
Pembelajar cepat dia gitu tuh. Wah, gitu. Tapi artis belajar cepat tuh karena di situ ada duit atau memang ini ya, genuine itu. Nah, gitu loh maksud saya. Nah, itu menurut saya sebenarnya karakter sih. Karakter ya. Karakter. Jadi ada beberapa tapi itu karakter artis atau gimana? Pada umumnya atau tertentu? Ya, yang sukses. Yang sukses lah ya. Sukses. Ya banyak juga mungkin yang artis biasa-biasa gitu ya. Jadi artis kayak pegawai negeri. jadi kastanya biasa itu ya. Kalau Kira-kira bisa Pak? Iya, saya bisa masuk akal juga, dia akan efisien. Nah, tapi kan begini, Bro Din, itu kan di dunia artis, dunia ini kan dia mengejar uang, jelas lah ya, ukurannya jelas. Iya. Nah, ketika nanti di PNS ini, ASN ini, ukurannya nggak jelas itu, apakah itu bisa mempengaruhi pembelajaran tadi? Kalau sifat di pembelajar dunia itu. artis itu kan nyalip, misalnya dia pendatang baru langsung paling puncak itu biasa gitu ya. Biasa. Itu yang di ASN jadi masalah. Oh. Jadi mungkin ya kita zaman kita mungkin waktu baru-baru di kantor itu kan kerjaan segunung gitu ya. Banyak. Dan kita kerjakan dengan tuntas efisien, tuntas, selesai semua gitu ya. Akhirnya kita bisa menguasai semua pekerjaan dari level terendah sampai tertinggi gitu ya. Nah, tapi kita tetap levelnya ya harus merangkak. Merangkak gitu. Jadi nggak bisa loncat ya? Nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau sekarang di Bappenas kan semua fungsional, Bu Dit. Ya kan di bawah eselon 2 nggak ada lagi eselon. Nah, itu apakah bisa dibayangkan kayak artis gitu? Jadi seorang produktif terus nanti dia meloncat gitu, gimana kira-kira, Bro Dit? Ada kemungkinan sepertinya kalau lihat aturan-aturan itu masih konservatif aja sih ya. Masih ya? Masih konservatif. Jadi walaupun memang hanya eselon 2 gitu ya. Eselon 2 itu kan kalau di tentara atau polisi itu kan sudah brigjen ya. Eselon 2 kolonel. Brigjen. Brigjen ya? Brigjen. Kalau di eselon 1 daerah, apa? Di daerah eselon 1 maijen atau legend. Oke. Gitu. Itu kalau polisi tentara. Ya. Jadi levelnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di bawah eselon 2 kan sekarang difungsionalkan semua, fungsional gitu. Walaupun tetap bertingkat gitu, bertingkat. Dan itu ya merangkak. Jadi ya tetap aja mulai dari staf rencana. Silakan. Monggo lewat aja, nggak apa-apa ini. Ini lagi podcast jadi harus alamiah. Lewat aja, nggak apa-apa. Iya. Kalau perlu di depan sini, nari-nari TikTok nggak apa-apa. Loh, tapi misalnya begini, Bro. Misalnya nih ya, ini fungsional, tapi tidak ada kelas misalnya kan. Oh iya. Jadi misalnya gini, maksudnya grade itu ada, tapi dibebaskan. Jadi tidak harus misalnya untuk perencana muda atau madya itu harus sekian tahun dulu, tapi dia asal dia produktif mengumpulkan poin, angka kredit, dia berhak meskipun masih muda. Gitu ya? Kalau gitu mungkin asik kali ya. Atau itu kalau dibebaskan gitu bisa lebih produktif gitu. Atau gimana, Bro? Ya, analogi dengan artis tadi itu loh, yang bisa meloncat. Bagusnya seperti itu juga. Dari newcomer terus dia 1 tahun nyelip yang sudah eksis mungkin lebih dari 5 tahun misalnya. Gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Kok itu akan revolusi tapi. Ya, tapi itu bagus. Bagus kan? Bagus. Kalau Bro Din tadi pakai analoginya Jadi Raffi memang Ahmad, yang artis kan gitu. Yang produktif lah yang dia cepet karirnya dan bisa mendapatkan angka kredit besar gitu kan. Gimana, Bro Din? Ya, angka kredit apa itu namanya poin ya. Poin. Nah, poin lah kita sebut poin. Koin. Ya, iya, kan pasti jadi dia tunjangan kinerjanya tinggi gitu ya. Pasti kan nanti pangkatnya cepat naik, tunjangan kinerjanya tinggi, tunjangan jabatan juga naik. Itu jadi koinnya dapat. Bagus juga memang gitu. Nah, jadi bagus juga. Mungkin perlu kita usulkan ini ke para punggawa JFP. Iya, jadi kan jadi PNS itu ya tidak harus bersaing dengan apa ya namanya staf khusus ya, staf khusus millennials atau gitu ya. Jadi memang walaupun muda kalau berprestasi ya udah mendapatkan tempat yang layak gitu ya. Artinya kalau saya masuk PNS
Saya dalam waktu katakanlah ya, misalnya 5 tahun saya bisa jadi perencana muda atau madya bisa, karena saya produktif bener. Betul. Nah kalau itu kan luar biasa Bro Din, kalau bisa revolusi kayak begitu kan, wah itu milenial banyak tertarik itu. Jadi saya nggak harus nunggu 15 tahun atau 10 tahun untuk bisa dengan penghasilan sekian, dengan golongan pangkat sekian gitu kan. Untuk layak menjadi seorang eselon 2 gitu. Nah, itu maksud Kalau saya. dulu tuh eselon 2 itu kan minimal kayak 20 tahun dulu gitu ya. Iya. 20 kalau dulu 20 tahun terus dia harus doktor, harus ini, jadi kesannya agak-agak ini ya, kayak dipaksakan ya. Menurut saya kebablasan. Saya tuh mohon maaf Bro Din, termasuk ini, saya aliran yang kalau bisa jangan ada dokter di birokrasi. Saya termasuk penganut aliran Jepang, Bro Din. Oh iya. Jadi kalau di Jepang itu kalau dokter nggak boleh dia kerja di birokrasi, dia harus riset. Harus ke lembaga riset atau ke kampus. Jadi di birokrasi maksimal master. Iya. Itu. Jadi sebenarnya ketika dokter ya balik kantor langsung pangkat dinaiki. Iya, terus itu merasa berat jadi eselon 2. Oh iya. Nah gitu loh, itu kan karena tradisi Bappenas. Dulu kebanyakan yang mengimpor dari kampus, rata-rata dokter, Bro. Yang jadi eselon 2. Karena kalau di kampus itu memang didorong sekolah duluan. Ya, kalau di sekolah cepet-cepet. Ya, di kampus kan harus dokter, iyalah kita semua sepakat ya. Iya, sepakat. Ya, karena spesialis dan macam-macam. Kalau di birokrasi itu ya masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kan beberapa fungsional tadinya misalnya fungsional perencana itu perencana utama itu sempat terlintas persyaratan doktor gitu. Ya. Jadi nggak mungkin ini birokrasi gitu. Jadi Ada memang beberapa fungsional lagi misalnya ya analis kebijakan itu. Untuk analis kebijakan utama itu juga mau mempersyaratkan doktor. Ternyata lo birokrasi itu nggak pas itu. Gabungan antara experience dan experience itu tinggi nilainya, Harusnya itu kan, gitu. bukan pendidikan kan. Jadi bukan semata-mata dokter tadi. Pendidikan itu oke lah, orang mau menuntut ilmu ya, walaupun ilmu tidak bersalah apa-apa, dituntut terus. Iya. Kasihan ilmu itu yang untuk banyak soalnya. Ya silakan gitu. Tapi ini bukan jalan pintas. Ya. Jadi kalau di birokrasi berpendidikan tinggi itu menjadi jalan pintas untuk menduduki posisi tertentu, ya itu yang salah kaprah. Ya itu Bro Din, maksud saya kan dulu itu kebablasan. Jadi saya tuh, dan saya pernah ada teman dari satu kementerian, KL ya, Kementerian Lembaga itu, dia tuh heran karena saya kok enggak habis S2 enggak ngambil S3 Mas. Loh buat apa S3? Loh kan kalau S3 bisa jadi eselon 2. Loh, itu masih ada loh pikiran kayak gitu. Itu tidak di Bappenas sih. Itu di KL ya. Tapi korbannya di Bappenas kan banyak teman-teman ya, saya sih mengartikan gini, kalau dia dokter memang kecintanya pada ilmu kan oke ya. Tapi kalau dokter ada maksud supaya setelah jalan dokter pintas. Nah, itu kok itu yang saya sebut kebablasan itu. Ya. Karena ada memang beberapa tangga ya bisa dilewati model Raffi Ahmad gitu ya, produktif gitu ya, sebagai pegawai yang produktif gitu. Nah, ini bukan jalan yang harus dihindari gitu ya. Ini jalan produktif itu misalnya agak sini gitu ya. Kita potong kopas pakai jalan pendidikan untuk nyampe duluan ke sini ya itu ya akhirnya birokrasinya yang enggak. Jadi birokrasi itu sebenarnya bicaranya jam terbang ya. Betul. Pengalaman. Makanya saya senang temannya Bro Din jadi sekjen. Oh iya. Dan itu S1 loh. Oh iya. Itu menurut saya oke itu Mas Fata, Bro Din. Iya. Karena dia terlalu idealis, S2-nya nggak diselesaikan. Nah itu luar biasa kalau menurut saya ya. Artinya gini. Artinya lembaga seperti Kementerian PUPR pun dia menghargai jam terbang. Betul. Itu Bro Din. Message-nya kan itu kan, benar kan? Kan nggak mungkin Pak Basuki itu milih Cak Fatah karena Pak Basuki sendiri PhD. Nah iya, dan PhD milih sekjen yang S1. Tapi karena Cak Fatah itu mungkin experience-nya luar biasa, jam terbangnya cukup, mumpuni,
menguasai. Dan leadership. Ya. Nah, itu maksud saya jam terbang kan di dalamnya termasuk leadership sama manajerial itu ya. Nah, itu. Asik itu. Ya, jadi ya saya kira Raffi Ahmad bisa akan kayak Mas Fatah. Tapi saya seneng. Artinya gini, artinya kan dia tidak melihat bahwa pendidikan itu menjadi sangat feodal gitu loh. Artinya kalau ini ada ininya Bro Din, ada plesetannya. Jadi kalau zaman kerajaan itu gelar yang terhormat itu adalah RD, Raden. Oh. Nah, setelah zaman modern dibalik, DR, doktor. Oh. Nah, itu plesetannya. Jadi kalau dulu Raden, sekarang doktor. Nah, makanya itu, tapi dua-duanya sama Bro Din. Jadi karena posisi misalnya ya, puncak itu eselon 2 gitu ya. Ya. Entah kenapa yang terjadi itu jadi jegal-jegalan gitu. Maksudnya gimana jadi untuk menjadi ini Bro Din ini istilahnya karena suka sepak bola jadi saling sliding ya itu gimana? Padahal gitu ya. Sekarang sekarang ini itu keberhasilan itu ditentukan oleh suatu kolaborasi. Persis. Kolaborasi. Persis. Jadi kalau karena tujuannya nanti saya harus eselon 2. Siapa aja yang berpotensi ini? Duluan. Makanya itu tadi ada jalan pintas. Ya. Sekolah. Itu masih enak gitu ya. Ya. Kalau kemudian jalan reguler itu kan siapa paling produktif gitu. Itu maksud saya. Kalau jalan produktif itu dijalani dengan fair, it's okay gitu. Tapi ini enggak. Kita saling jegal. Nah, saling jegalnya itu menjadi jelek kalau kita akhirnya pakai mati Mas Korek. Saya sudah produktif ini. Saking produktifnya 2 batang nih. Lanjut Bro Din. Sampai koreknya pun habis. Yang terjadi geng-gengan. Ya. Geng-gengan. Oh, geng ya. Berarti karena keinginan tadi ya, secara politik ingin menjegal. Jadi terus yang kedua, ya inilah cari patron, jilat gitu. Jilat. Nah, itu untuk beberapa hal gitu kan. Ya. Birokrasi ya kalau di Bappenas itu sebenarnya nggak ada check and balance. Kita itu kan pekerjaan kebijakan publik itu kan kolaborasi. Ya. Nggak bisa kerja sendiri kan ya. Nggak bisa kerja sendiri. Orang jenius pun kayak insting gitu. Kalau sendiri bukan kebijakan publik, Bro. Kebijakan privat. Iya. Kalau publik pasti gitu. Kolaborasi itu. Jadi kalau orang bikin kebijakan publik kok bikin sendiri, dia sudah nggak ngerti definisinya itu. Iya. By definition wis salah itu. Nah, itu. Nah, terus lanjut, Bro. Nah, itu kolaborasi itu di birokrasi kita itu sesuatu yang sangat kayak kata-kata dari planet gitu ya. Oh, gitu. Padahal harusnya itu kan. Kalau bisa itu silo-silo. Silo ya apa ya? Silo. Apa? Kalau orang Solo ya itu silo. Kalau siang itu agak silo. Lanjut. Nah, jadi ada batas-batas, teritori, pokoknya ini dekku, ini direktoratku, deputiku, ngono ya. Anggaranku, kegiatanku. Kalau ini sudah saya ikut-ikut. Ya. Jadi itu ya. Padahal sebenarnya kan era sekarang kan harusnya nggak begitu ya, karena harus kolaborasi. Iya. Jadi kolaborasi itu lebih dari koordinasi loh, Bro Din. Lebih. Karena dia kan tanpa batas. Ya toh, kalau koordinasi itu masih kalau saya istilahnya koordinasi itu ada 2 ordinat, 3 ordinat dihubungkan. Nah, itu koordinasi. Nah, namanya koordinat. Nah, kolaborasi. Kita aja coba bayangin waktu kita itu? Narsum. Oh ya, pengalaman narasumber. Iya, di daerah. Iya, teman-teman daerah itu kan ini ke kita itu. Itu bagaimana Bappenas dengan Kementerian Keuangan. Ya.
Itu gimana sih kita Ya, jadi ya. bingung. Bappenas dengan Kemendagri. Jadi kita dikritik ya. Iya. Dan dikritikan itu saya pikir wajar ya, Bro Din ya. Karena kan apapun kebijakan publik di pusat ini kan yang merasakan langsung kan di daerah. Jadi kalau di pusatnya nggak rukun atau saling jegal menjegal, nah seperti itu ya. Iya. Tapi saya merasa juga seperti itu, Bro Din. Jadi gini, kalau saya bandingkan dulu zaman Orde Baru itu ya, namanya undang-undang itu enggak ada undang-undangnya kementerian, Bro Din. Sekarang kesannya itu undang-undang itu milik kementerian. Gitu. Gimana Bro Din tanggapannya gimana? Jadi kalau Jadi undang-undang kalau 17 kayaknya itu, ke undang-undangnya keuangan. Iya. Undang Jadi 25 kita itu Bappenas. undang-undang yang milik kementerian itu seakan-akan malah meneguhkan ini Iya. tembok Berlin ya. Iya. Tembok Berlin. Kalau Jadi, Bro Din lihat coba baca ya. Di banyak undang-undang itu kan ada. Kalau saya itu suka kadang-kadang agak geli gitu. Ya ada satu kalimat gitu ya. Yang disebut kementerian adalah, nah misalnya nih ya, Undang-Undang 17, yang disebut kementerian adalah Kementerian Keuangan. Nanti yang disebut menteri adalah Menteri Keuangan. Nanti juga gitu di 25. Iya, disebut di 25. kementerian adalah Kementerian Bappenas. Perencanaan. Nah, kenapa harus begitu? Itu kalau saya kok bukti bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pun fakultatif gitu loh. Kita itu masih, ya itu bahasa halusnya dari silo lah kira-kira Bro Din. Ya fakultatif itu, lah kira-kira ya. Itu makanya filosofinya kan kolaborasi. Ya. Nah, filosofi kolaborasi ini harus bisa diterjemahkan dalam regulasi. Regulasi itu, itu mungkin regulasi zaman old ya. Ya. Ya, kita harus bisa sebenarnya ya. Kan semua itu bermetamorfose sambil saling belajar gitu ya. Jadi ya di samping kita itu kolaborasi di antara para staf-staf produktif, hasilnya kan excellent. Iya, excellent. Harusnya gitu ya. Excellent. Jadi kalau kolaborasi antar kementerian, excellent. Ya, Gitu. ya. Atau jangan-jangan ini yang dimaui presiden, tapi presiden nggak dapat ini, nggak dapat, maksudnya laporannya ke beliau nggak bagus apa gimana? Nggak, karena kalau saya lihat presiden itu kan dia pengennya, makanya nggak ada eselon di bawah itu, kan pengennya seperti yang Bro Din tadi kan? Akselerasi ya, akselerasinya nggak ada silo, terus yang produktif itu yang didapat insentif lebih bagus, sayang gitu loh kalau ini ya. Ya. Atau jangan-jangan dibelokkan atau gimana, saya nggak tahu Bro Din ini. Belok-belok. Ya kan kalau orang mau nekel harus belok-belok. Ya, sepak bola gitu. Kalau lurus saja, wah dia malah jatuh. Ya ini masih nggak tahu entah panjang ya, entah dekat gitu. Tapi harapannya kan seperti itu. Kita harus bisa memfasilitasi sebuah birokrasi itu yang ngasih jalan untuk yang produktif, untuk yang bagus itu naik kan gitu. Ya, tapi saya percaya kemudian, Bro Din. Ya. Yang kedua kolaborasi itu. Persis. Saya percaya ini cuma masalah waktu, Bro Din. Iya. Karena gini, kalau dulu saya berpikir itu kalau saya kerja di Bappenas itu saingan saya adalah Kementerian Keuangan. Ternyata salah, Bro Din. Salah. Iya. Kalau saya kerja di Bappenas, saingan saya itu adalah Bappenasnya Singapura. Nah, Bappenasnya Malaysia. Persis. Gitu loh. Iya kan? Saya kok jadi niru sampean? Sampean niru siapa? Saya niru Pak Dida. Nah, Pak Dida itu kalau sudah sepakat dia bilang persis. Pak Dida itu dulu bos kita dulu. Senior. Dulu pejabat yang eselon 1 dulu. Ya sedikit banyak juga ikut memfasilitasi PAK lah ya, itu kan. Dia banyak memfasilitasi tapi kadang-kadang sedikit ngeselin. Nah, bagi beberapa orang. Mohon maaf Pak Dida. Semoga sehat selalu Pak Dida. Cuk ini Pak Dida. Persis. Itu. Iya, gitu Bro Din. Jadi kalau saya bayangkan sekarang itu ya saingan kita itu bukan sesama kementerian harusnya gitu loh. Jadi iya kan kalau kita kolaborasi enak di pemerintah pusat gitu ya. Bappenas dengan Kemendagri, Bappenas dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dengan Kemenpan, ya Kemendagri, Kemenpan, Keuangan dan kementerian lain gitu ya. Itu enak. Daerah juga, pemerintah daerah juga nggak bingung. Nggak bingung, jelas. Iya kan?
Atau yang memang repot ya. itu ini masing-masing kementerian ini minta dokumen. Oke. Yang diminta sama. Persis. Aplikasinya sama. Jadi mereka tuh sibuk banyak isian nih, aduh ini yang diminta sama, nggak bisa satu aja. Jadi kalau gini Bro Din, kalau zaman sekarang itu katanya isian itu nggak penting, mengisi itu nggak penting, isinya yang penting itu loh. Kalau isian itu order sebelumnya itu. Saya kira demikian. Kayak sopo. Ada juga saya kira demikian, sekarang sudah jadi pejabat di SDM mungkin. Iya. Saya juga sering pakai itu. Oh iya. Saya kira demikian. Itu istilah yang enak Bro Din. Kalau kita setuju tapi kok masih kurang setuju ya saya kira demikianlah. Benar-benar. Jadi artinya kalau Bro Din ya, ini kalau kita membayangkan persaingan kita dengan negara lain, insya Allah kita itu bisa kolaborasi sebenarnya ya di pusat ini ya. Tapi kalau kita masih membayangkan saingan kita adalah kementerian lain, wassalam sudah. Itu jangankan koordinasi Bro Din, kolaborasi masih jauh itu. Itu makanya saya agak ini ya prihatin. Ya gimana? Kok sampai prihatinnya tuh dalam bentuk apa ini? Ya kan konkretnya kita itu apa? dalam berapa ya? Dalam kurun 20 tahun itu kita apa ya? Kita bisa dilihat kok dari indeks misalnya government effectiveness gitu ya, government effectiveness. Misalnya kita kesalip Malaysia, Thailand, China. Ya. Jadi beberapa indeks kita kalah lah dan ya. terakhir misalnya Vietnam, bahkan sekarang Myanmar pun sudah mulai efektif juga gitu government effectiveness. Kita sering berkelit dengan itu kan negaranya kecil, penduduknya kecil, satu suku. Kita harus ini apa sebenarnya? Kenapa kita kesalip? Berarti kita nggak jalan. Jadi itu excuse namanya Bro Din, karena ya terus terang aja sebagai negara berkembang itu birokrasi itu engine of development. Ya. Tapi itu saya agak khawatir Bro Din. Jadi karena birokrasi sendiri itu belum apa ya, kan pilihan birokrasi itu ada dua. Kalau menurut saya Bro Din ya, ini saya nggak tahu teorinya dari mana. Birokrasi yang sangat solid, tapi dengan penuh dengan hierarki, dengan apa namanya sentralisasi yang kuat, atau birokrasi yang memang modern seperti Weber itu kan dia memasukkan birokrasi itu adalah unsur yang sangat rasional. Jadi kalau dia rasional kan pasti dia mau kolaborasi. Karena kolaborasi bukan lagi tuntutan tapi sudah kebutuhan menurut dia. Jadi kalau nggak berkolaborasi dia nggak akan rasional. Mungkin ini perlu pendekatan sosiologis gitu kali ya. Nah, jadi saya itu malah pengen buktikan yang ditulis Weber itu di mana contohnya itu. Kalau itu bisa menghasilkan birokrasi bagus, saya yakin negara ini juga bagus. Jadi bukan salah masyarakat kan Bro Din. Kalau masyarakat itu kalau birokrasinya bagus, insya Allah bagus. Iya. Karena ya itu tadi memang ya, untuk development itu udah pasti engine gitu ya. Jadi semua itu masih berurusan penuh dengan pemerintah itu. Benar. Apalagi di kota-kota, kabupaten kota kecil Bro Din. Itu kelihatan jadi engine bener. Iya. Jadi kalau PNS, ASN gajian Bro Din. Jadi mesin pertumbuhan itu, dia belanja. APBD itu telat disahkan. Itu yang sedih itu bukan ASN, pedagang-pedagang. Itu di kota kecil, Bro Din. Jadi engine of development dalam bentuk jok nih yang agak lain ya. Itu seperti itu, Bro. Jadi mereka benar-benar ekonominya itu memang digerakkan oleh APBD. Iya, makanya kan Pemda yang bagus. Pemda yang bagus ya daerahnya melejit. Ada Banyuwangi. Ya itu mungkin pusat harus belajar mungkin ya. Harus rendah hati lah ya. Jadi ternyata ada birokrasi di daerah yang relatif lebih efektif ya dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, gitu Bro Din. Sudah azan asar?
Cukup? Saya kira demikian. Brodin harusnya kalau saya bilang saya kira demikian, Brodin langsung jawab. Makanya itu. Oh iya. Iya, itu gandengannya Brodin. Iya. Saya kira demikian. Persis. Nah, persis. Bro Nam bilang saya kira demikian, Pak Dida jawab persis. Nah. Itu. Oke, teman-teman apa ya? Sobat. Nah, silakan. Sobat monggo. pembangunan. Boleh? Iya. Sobat pembangunan. Ya, sobat pembangunan dimanapun berada gitu, para viewers gitu. Ya. Wah, kayak udah puluhan ribu aja. Sobat pembangunan, Anda iya. sudah bangun atau belum? Kalau belum, Anda masih sobat ambiar. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan perbincangan kita yang lain tentang serba-serbi ASN. Kita ini ASN Sultan, ya. BPJS, budget pas-pasan jiwa Sultan. Gitu. Dan itu ada kepanjangannya. ASN Sultan, Bro. Oh iya. Sulit tenan. Itu plesetannya. Tapi enggak lah. Oh iya. Brodin ini makmur ya. Insya Allah itu kita kan orang yang selalu bersyukur itu dientengkan. Amin. Gusti Allah itu selalu memahami. Ya. Memahami setiap umatnya. Kita sebagai PNS itu sudah produktif sekian tahun gitu ya. Insya Persis. Allah dibantu sama Gusti Allah. Oke, sampai ketemu teman-teman dengan saya dan Mas Agus. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.